pemberian label Patris Allegro terhadap saya, Dr. Bin Tabrat, yang mengatakan teologi atau rumusan teologi yang saya bangun adalah teologi pelangi, menyatakan kepada saya atau memberitahukan kepada saya bahwa rupanya Patris Allegro memandang teologi yang saya sampaikan itu dari sudut kacamata teologi buta warna. Apa yang saya masukkan teologi buta warna? Teologi buta warna yang saya maksudkan adalah teologi hitam putih, bahwa teologi itu benar salah, salahnya absolut, benarnya absolut. Maka rumusan teologi yang dibangun itu dikatakan yang mereka bangun itu adalah absolut, benar. Tapi yang berbeda dengan itu dianggap salah. Maka saya menyebutnya itu adalah teologi buta warna. Tapi sebenarnya banyak hal di dalam hidup ini, dalam rumusan teologi itu, kita tidak bisa menyebutkannya hitam putih. Demikian juga kita harus bisa menerima juga keragaman pandangan. Jadi teologi pelangi gitu, teologi bisa dikatakan teologi abu-abu gitu ya. Ada yang mengatakan teologi abu-abu gitu. Saya juga bingung juga istilah dengan teologi abu-abu. Maksudnya tidak hitam, tidak putih. Paling tidak saya sebelum saya lebih lanjut, paling tidak saya melihat ada 3 label ya yang diucapkan oleh para tokoh agama teolog yang mengatakan ya tadi teologi pelangi yang dituduhkan kepada saya oleh Patrice Allegro, kemudian teologi abu-abu yang dituduhkan misalnya juga ada terhadap gerakan-gerakan ekumenikal yang dikatakan teologi abu-abu. Tapi ketika melihat kita bahwa apakah ada teologi lain yang memberikan label seperti itu. Ternyata yang memberikan label teologi pelangi maupun teologi abu-abu adalah teologi buta warna. Artinya adalah mereka pikir dunia itu hanya hitam dan putih, sehingga kalau tidak hitam, ya putih. Kalau tidak putih, ya hitam. Di luar itu tidak ada realitas. Seperti itu. Jadi seakan-akan dibangun teologi itu dibangun benar atau salah. Benarnya absolut, ya kemudian salahnya juga absolut. Itulah yang terjadi dalam debat-debat agama. Kalau berbeda dianggap salah. Padahal berbeda itu belum tentu salah. Saya selalu mengatakan bahwa argumentasi yang kita katakan itu benar, itu hanya bisa bisa layak dikatakan benar sebatas data-data yang kita punyai. Dan kalau kita masuk dalam sebuah penelitian apapun juga, maka ketika kita membuat pernyataan posisi, maka pernyataan posisi itu harus berelasi dengan data atau argumentasi-argumentasi yang mendukung pernyataan posisi saya atau permisi kita. Maka ketika pernyataan posisi kita itu dihubungkan dengan data-data ataupun bisa dikatakan argumentasi dan itu koheren, maka dikatakan itu adalah temuan. Artinya temuan kebenaran. Jadi pada waktu kita mencari kebenaran, kebenaran itu kan dari data-data yang kita dapat. Demikian juga pada waktu data-data itu kita analisis ya hubungannya, maka di situ kita buat pernyataan posisi. Nah, pernyataan posisi harus berrelasi dengan data-data, harus berrelasi dengan argumentasi-argumentasi, baru dikatakan itu benar. Itu adalah tahap pertama kalau kita mencari pengetahuan melalui penelitian, melalui metode ilmiah, melalui riset. Tapi tidak cukup sampai di situ, karena kualifikasi seseorang yang meneliti, mencari pengetahuan itu adalah memiliki kualifikasi yang beragam. Ada yang mulai dasar, menengah, sampai yang di tingkat yang tinggi atau advance gitu. Karena itu mereka yang baru belajar meneliti, mencari pengetahuan, mencari pengetahuan ataupun mencari kebenaran, maka bukan saja mereka harus membuktikan posisi yang dia katakannya itu benar karena didukung data-data, tetapi kemudian juga dia harus memberikan sebuah klarifikasi. Apakah hasil penelitian atau pencarian temuan kebenaran ini didukung penelitian-penelitian yang sejenis, didukung penelitian-penelitian orang lain. Jadi kita tidak bisa bahwa penelitian kita ini kita generalisasikan. Kita hanya bisa mengatakan penelitian kita ini benar sebatas data-data yang kita kumpulkan. Karena itu ketika kita mau mengeneralisasi, maka kita harus membandingkan penelitian-penelitian kita kepada penelitian-penelitian orang lain. Nah, pada waktu kita membandingkan penelitian-penelitian kita dengan penelitian orang lain, kita cari kesamaannya. Nah, kesamaannya atau analoginya di situ kemudian kita membuat sebuah generalisasi. Nah, generalisasi
Itu kita katakan bahwa temuan kita akan kebenaran, temuan saya akan kebenaran, didukung oleh penelitian-penelitian yang sama dengan kita. Maka temuan akan kebenaran itu adalah benar karena juga didukung oleh penelitian-penelitian yang lain. Artinya adalah pernyataan posisi kita itu dilengkapi ataupun dikuatkan dengan berbagai data. Dan kita tetap tidak bisa mengatakan itu absolut. Mengapa? Karena data itu terlalu luas, populasi itu terlalu luas. Ketika kita mengambil data-data sampel untuk kemudian membuat generalisasi, dia tetap tidak menyatakan populasi, walaupun kita tentunya memprediksikan ya sesuai dengan yang namanya populasi. Tapi tetap saja tidak boleh mengatakan sama dengan populasi. Karena kalau buat penelitian-penelitian ada errornya. Kalau dilakukan berkali-kali ada errornya, kesalahannya. Berarti dia tetap tidak absolut. Masih terbuka ruang di mana kesalahan, di mana ruang itu ya karena tidak terpenuhinya data sesuai populasi, maka pernyataan posisi itu tidak bisa dikatakan absolut. Dia terbuka untuk dikembangkan. Karena itu penelitian-penelitian itu perlu berkembang, perlu dikembangkan dan jangan mengatakan itu sudah absolut begitu. Demikian juga penelitian agama. Jangan karena berbeda, maka pandangan orang lain dikatakan salah. Jangan karena berbeda, pandangan orang lain dikatakan sesat. Dan kemudian memberikan label-label yang lain. Ya, seperti dikatakan tadi, Pak Allegro memberikan label saya teologi pelangi, walaupun saya juga nggak tahu gitu ya. Dari mana dia lihat itu? Apakah memang ada warna pelangi? Saya juga tidak tahu. Tapi yang jelas ya memang karena dia asumsi-asumsi dan dia tidak berusaha mengungkapkan bukti-bukti seperti itu. Kemudian juga kalau saya membacanya kembali dengan caranya Patrice Allegro, maka saya bisa mengatakan bahwa teologinya Patrice Allegro itu adalah teologi buta warna. Dia hanya mengenal warna hitam putih. Nah, teologi buta warna itu ya repot begitu, karena hanya melihat hitam putih dan kemudian ya marah-marah terus. Maka teologianya kadang-kadang saya sebut juga teologi amuk Patrice Allegro. Masa sih teologi amuk begitu? Maksudnya teologi ngamuk begitu. Teologi kan rumusan manusia, ya memang berdasarkan wahyu, berdasarkan kitab suci, tapi yang mengerjakan kan manusia, manusia yang tidak bebas dari salah. Manusia yang terbatas dalam pengumpulan data-datanya. Manusia yang terbatas dalam analisis data-datanya. Kenapa kita tidak berdialog? Apakah karena kita mau berdialog, maka itu namanya teologi pelangi? Kan tidak. Bukankah dialog itu juga terjadi sebenarnya di kalangan Katolik sendiri? Pada waktu Katolik membuat rumus-rumus kan mereka kan berdialog, rapat dan segala macam. Sampai terakhirnya kemudian Paus menetapkan. Paus menetapkan ya, walaupun dikatakan SK terserah ya, tak bersalah. Dan sepanjang sejarah kan juga orang mengatakan ya tidak ada sebuah pernyataan seorang manusia yang tidak ada salahnya. Nah, mengapa kita tidak mencoba untuk bisa belajar dari yang lain, terbuka dari yang lain? Ya, seperti teman-teman yang terjadi adalah Patrice Allegro dengan kelompok-kelompok GMIM, di Ngadas yang saling berserang itu. Untuk apa? Kan tidak ada kemajuan. Keragaman itu perlu disyukuri, keragaman itu perlu dirayakan supaya kita mengalami perkembangan demi perkembangan. Tapi sebaliknya penyeragaman itu justru membuat kita menjadi mundur. Jadi membangun teologi buta warna model Patrice Allegro ya tentu saja akan mendapatkan ya perlawanan dari banyak pihak. Itulah sebabnya ya Patrice Allegro kelihatan sekali sangat kontroversial gitu. Walaupun dia senang juga membahas saya gitu ya karena saya suka mengomentari mungkin ya. Tapi ya menurut saya harusnya juga ya Pak Allegro bisa melihatlah ya data-data realitas itu secara lebih bijaksana ya dan juga mengakui bahwa kacamata yang digunakannya adalah kacamata yang eksklusif. Jadi ya tentunya itu hanya benar dari sudut pandang dia, benar dari sudut pandang data-data dia. Dan itu boleh saja disumbangsikan, tapi tidak perlu mengklaim itu absolut. Yang lain yang berbeda itu salah. Selamat terus berkarya ya Romo Patrice Allegro. Ya kiranya terus juga bisa mengembangkan pemikiran-pemikiran teologi yang juga membuat ya apa suasana pikiran teologi itu lebih membawa kepada pemulihan manusia, manusia yang beradab, manusia yang bermartabat.